Banjar, Jabodetabek. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi. Oh ya, kita yang mau bertanya dengan para kes yang ada ataupun juga saudara dan yang lainnya, kami silahkan. Boleh tunjuk tangan dulu siapa? Boleh diangkat tangan yang ingin bertanya. Langsung ini Mas yang di tengah nih. Oke. Boleh Nih, berdiri yang Mas? di tengah. Boleh berdiri Mas di samping yang pakai baju Boleh hijau muda. perkenalan, Ya dirimu. siapa, dari mana, ya kan, tinggi berat badan berapa? Oh, Enggak. Tanya lagi, udah menikah belum gitu. silakan Mas. Silakan. Nama saya Diki dari media. Mau tanya, tadi kan pas di scene lahiran itu si siapa? Tidak tahu siapa. Yang istri dari Rustam, ya Rustam ya. Iya, itu kan mati karena pendarahan ya, bukannya mati karena kuyang. Iya. Itu sengaja dibikin scene itu biar orang emosi atau gimana? sengaja dibikin emosi atau gimana gitu ya? Ini lama-lama kayaknya kita yang emosi nih. Emosi Oh sih. bukan ya? Oh bukan ya, maaf. Terus dia Pertanyaannya itu, sampai lanjutnya. kayak blaming people for someone's fault. Ya, kayak gitu. Nah kan, sedih kan? Gak tahu artinya. Pak Sam, izin sebagai penulis ya. Silakan Pak. Untuk menjawab Pak, apa sengaja dibikin emosi atau gimana tuh Pak? Enggak sih. Jadi mungkin saya jelaskan sebentar ya. Ini bahwa film Kuyang ini sebetulnya agak berbeda dengan cerita horor yang lain karena kombinasi antara genre drama dan horor. Dan karakter arc-nya itu lebih bertumbuh pada dramanya. Sementara horornya memenuhi kebutuhan dari plot dari drama itu. Sehingga kalian mungkin menemukan bahwa aspek horornya itu tidak seperti horor-horor lain yang sangat dominan, ya, banyak jump scare, banyak teror, ini enggak, ya, karena memang aspek dramanya yang kental. Nah, juga bahwa mitos yang kami ambil, menulisnya bersama Mas Jo, adalah mitos yang agak berbeda dengan versi Kuyang lain. Di sini Kuyang memang tidak membunuh, ya, Kuyang tidak membunuh. Tapi masyarakat itu kadang-kadang salah paham. Makanya ketika dia menghadap ke siapa yang punya pemilik mandau Utu Ampong, maka Utu Ampong menjelaskan bahwa Kuyang tidak membunuh, ya. Tetapi masyarakat salah paham. Jadi ketika ada warga yang melahirkan dan Kuyang itu menghirup darahnya, itu darah yang ada di lantai, dan sebetulnya bukan menyebabkan kematian dari warga itu, tetapi warga salah paham. Nah itu memang kita bikin dramanya seperti itu ya. Kayak udah sulut emosi duluan. Ya, artinya warga salah paham Sampai itu ya. dikejar-kejar. Tapi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Utu Ampong bahwa Kuyang tidak membunuh. Makanya Utu Ampong juga tidak membunuh, dia hanya mengucilkan. Iya. Mengucilkan dan mengancam bahwa diusir dari kampung, jangan mengganggu warga lagi. Jadi mitos itu yang kami pelihara ya. Jadi bukan jenis Kuyang yang pembunuh ya, atau Kuyang kikisan iblis dan segala macam, tidak ya. Bukan seperti itu. Ya. Terima kasih. Kira-kira seperti itu. Oke, jelas ya. Ya karena benar juga Rara, kalau Yes. misalnya Kuyang seperti ini nggak akan membunuh tapi mencintai. Lanjut, ada lagi pertanyaan. Ya, oke. Iya benar-benar. Yang mana? Oke, sebelah sebelah mana? Sebelah sini gantian, sebelah sini dulu. Ini yang di depan nih Masnya. Sebelah sini, iya. Iya. Ada mikrofonnya, boleh dibantu? Oke, baiklah. Boleh berdiri Mas, silakan. Kenalan Mas, dari media mana dan pertanyaannya mungkin buat siapa? Silakan. Perkenalkan, saya Rudiansyah dari Rumpi di sini Media. Saya pengen tanya pada Putri Intan Kasela dan Kak Jole Mary, apa sih kesulitannya dalam menghadapi film ini Kuyang, dan juga apa sih pesan moralnya untuk film Kuyang ini? Terima kasih. Semoga film Kuyang ini tembus 1 juta dan pemerhati. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan.
Silakan. Boleh jadi silakan. Oh oke, dari Kuyang dulu yang jawab. Serem juga. Yang senior dulu ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi challenge-nya kalau dari Husna itu mungkin karena kita itu 80% adegannya Husna itu adalah CGI. Jadi memang ada beberapa adegan tuh yang kita harus lebih banyak punya imajinasi yang lebih gitu. Karena kan yang digunakan tuh CGI. Itu yang pertama. Yang kedua, Husna ini direndam Husna ini direndam sama Bapak Sutradara dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi di di Rawa. Itu kendalanya. itu rawa yang rawa aktif. Jadi kalau siang itu masyarakat pergi ke pasar, naik lanting lewat situ gitu. Jadi sorry bukan lanting, apa namanya Bang Jo? Jukung, maaf, jukung kebalik. Naik jukung lewat situ gitu. Jadi hal pertama mungkin yang aku tanyakan, Bang ini nggak ada buayanya kan? Itu aja sih sebenarnya. Other than that, menurut aku ini adalah salah satu produksi yang aku sangat enjoy syutingnya. Dan kalau misalkan ditanya pesannya, mungkin kalau dari Husna ya, ketika kita mau memilih sesuatu, kita harus sadar konsekuensinya. Jadi pilihan itu selalu ada konsekuensi di balik itu, baik itu buruk ataupun tidak. Jadi sebelum memilih, baiknya kita memikirkan dulu konsekuensinya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya boleh. Halo, terima kasih atas pertanyaannya. Kendala dari Rusmiati ini nggak jauh beda dengan si Husna, karena si Rusmiati ini juga hampir 24/7 ya Mas, kita mainnya di air. Mungkin kendalanya di fisik aja ya, karena tiap hari harus di air, juga harus memainkan emosinya. Emosi di dalam film ini kan juga Rusmiati banyak ya, dia juga sedih, marah, juga ada kesal. Nah mungkin kendalanya sih di emosi dan fisik dalam menghadapi semua di lokasi syutingnya. Terus juga untuk dari Rusmiati sendiri, untuk pesan moralnya, kalau kalian tadi sudah menonton pasti sudah tahu, kita kalau untuk mengambil keputusan harus dipikir terlebih dahulu agar nantinya juga kita tidak menyesal, dan kita harus mengingat sistem tabur tuai seperti itu. Terima kasih. Baik. Tepuk tangan dulu dong. Ada lagi? Ada Boleh? lagi? Dari ujung. media boleh? Gimana, mau ke atas atau gimana? Bagaimana mikrofonnya, boleh dibantu? Oh boleh Bapak, maju ke depan Silakan, sedikit, tidak silakan. apa-apa, ngebantu Ya. ya tim mikrofon. Oke. Baik, silakan Bapak, namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya apa? Terima kasih. Nama saya Pak Ahmad Baik. dari Kerukunan Bububahan Banjar, Jabodetabek. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi. Oh ya, kita jelaskan dulu bahwa hidup Kuyang. Hidup. Jadi dijawab ya, tolong dijawab hidup gitu ya. Hidup Kuyang. Hidup Kuyang. Hidup Kuyang. Terima kasih. Udah Pak, begitu? Oh belum. Belum. Saya kira Jadi sudah. terima kasih atas yel-yel daripada Bapak Ibu, kakak-kakak semua, adik-adik semua hadirin yang berhadir pada kesempatan press screening, press conference pada kesempatan sore hari ini. Oke. Jadi terima kasih banyak kami atas nama warga Banjar yang di Jabodetabek. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Johirmansyah Jumran yang telah akhirnya memberikan kesempatan kepada kami warga Banjar yang ada di Jabodetabek
untuk bisa menyaksikan karya yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan. Jadi kami pada kesempatan ini, sore ini, nanti juga malam nanti masih ada satu lagi rombongan kami yang akan menyaksikan film ini. Oke, Pak Buki boleh lanjut tuh pertanyaannya apa dan mau Ya, siapa? jadi saya terima kasih Ya. kepada Bang Jo yang ke atas karyanya sebagai sutradara yang sangat besar sekali karyanya. Saya dan kawan-kawan serta warga kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Oke. Kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan mungkin pertanyaan dengan Mas Rio Dewanto. Oke. Mas Rio, siap. Ya, Oke. jadi kebetulan kan beliau ke tanah kelahiran kami di Kalimantan Selatan. Jadi mungkin kami ingin pengalaman saja.